Oke. Halo, selamat sore menjelang malam teman-teman. Kembali lagi kita berada di acara Sapiens Lightning Talk bersama saya Imam Munawar dan Saya Muhammad Saifur Rahman. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang data engineer, teman-teman. Nah, di sini ada Mas Saifur Rahman yang merupakan senior data engineer di Sapiens Teknologi ya. Iya, betul. Ya, mungkin dari Mas Saiful nih. Mau menjelaskan nggak kira-kira gimana menjadi seorang data engineer yang benar dan baik, apa ya, step by stepnya lah untuk menjadi senior data engineer? Iya. Oke, ini untuk apa agendanya ya. Jadi saya pertama akan menjelaskan tentang apa sih data engineering itu ya, pengenalan tentang data engineering tersebut. Lalu berikutnya skill apa sih yang dibutuhkan agar kita bisa menjadi seorang data engineer. Dan juga ada perbedaan nih antara data engineer dengan profesi data yang lainnya seperti data scientist, data analis gitu ya. Dan juga nanti juga ada tentang roadmapnya nih dari awal, dari yang masih zero yang belum tahu sama sekali tentang data engineer sampai hero sampai expert ya. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir ini adalah jika kalian memang ingin untuk mengambil sertifikasi di terkait data engineering, nah nanti saya akan share ya sampelnya aja. Oke, next. Oke, jadi ini pengenalan dulu ya. Jadi data engineering adalah sebuah proses untuk mengkoleksi data, lakukan transformasi data, lalu melakukan transformasi data, misalnya data dari kotor, terus lakukan transformasi data di rendering, habis itu kalau udah ditaruhlah di satu tempat ya. Satu tempat ini adalah disebut single source of the truth. Jadi bisa itu data lake atau data warehouse, ataupun bisa di-combine ya, yang disebut sekarang namanya data lakehouse. Jadi data warehouse itu adalah tempat penyimpanan data yang sifatnya structure data ya. Jadi yang kalau kalian panggil dengan database, nah itu juga sama sebenarnya dengan data warehouse. Nah bedanya kalau data warehouse itu lebih ke untuk keperluan reporting dan OLTP gitu ya. Untuk OLAP gitu ya, untuk keperluan reporting ya. Jangan kalau database ini untuk keperluan transaksional data. Dan kalau data lake itu sebenarnya yaitu untuk menyimpan semua jenis tipe data ya, baik yang structure yang sifatnya berupa table database ataupun yang unstructure ya, misalnya berupa gambar, video dan seterusnya gitu ya. Oke, next. Oke, ini ya jadi untuk skill yang dibutuhkan untuk pertama jadi data engineer. Oke, ini wajib ya. Jadi pertama sorry. Oh ya. Oke, jadi untuk skill pertama ya ini ya kita harus tahu tentang si database SQL ini ya. Jadi bagi yang belum familiar, dari database SQL ini adalah database yang sifatnya terstruktur dan bisa di-query menggunakan SQL. Dan kalau yang NoSQL ini dia itu untuk data yang sifatnya dokumen ya, NoSQL ini. Dan ini kalian harus tahu ya. At least kalau misalnya NoSQL belum bisa, ini juga wajib harusnya, karena kan mostly untuk data engineer itu kebanyakan mengolah data yang sifatnya structure gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang programming language ya. Di sini kalian bisa pilih nih mau pakai Python atau Java atau Scala. Nah, untuk pilih ini tergantung lagi dari kebutuhan perusahaannya ya. Tapi kalau misalnya masih tahap awal, mungkin kalian belajar dulu Python dulu. Kenapa pilih Python? Karena lebih mudah ya. Jadi untuk sintak lebih mudah. Kayak misalnya kalau di Java ini kan, misalnya untuk hello world aja butuh 10 ya, 10 baris. Sedangkan kalau Python ini cuma butuh 1 baris. Makanya lebih mudah untuk belajar untuk menggunakan bahasa menggunakan Python. Dan Python juga kan library-nya lebih banyak ya Mas untuk membangun data pipeline. Jadi lebih gampang lah ketimbang Java ataupun Scala. Iya betul, dan juga kalau Python ini biasanya kan nggak ribet ya kayak Java. Kalau Java itu kan butuh dependensi ya, banyak dependensi. Ya, kalau misalnya nggak bisa, itu langsung breaking coding gitu ya, begitu ya. Sedangkan kalau Scala ini sebenarnya native-nya Spark ya, jadi kalau nggak belajar Scala pun nggak masalah. At least kalau nggak Python, Java intinya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk kenapa sih kita jadi menggunakan Java ya? Jadi ada beberapa framework yang menggunakan bahasa Java ya, kayak misalnya Kafka atau Spark gitu. Jadi kalian bisa pilih ini mau Python atau Java at least lah.
Oke, jika ada yang mau bertanya di dalam komen IG bisa di komen di bawah sini ya. Oke, kita langsung aja di sini tanya jawab langsung secara interaktif. Oke, berikutnya adalah tentang pertama tentang tadi saya sudah mention bahwa ada data lakes, data warehouse dan data mart ya. Jadi tadi kan saya sudah mention ya, data warehouse itu adalah database yang sifatnya OLAP untuk keperluan reporting, sedangkan data lake ini untuk yang datanya itu yang structure ya, semua tipe data. Sedangkan kalau data mart ini dia itu adalah bagian dari si data warehouse. Jadi misalnya nih kalian ada data nih, misal ada data ya ini, oke data. Nah ini datanya banyak nih, lalu kalian nih mau bisa-bisa nih misalnya untuk sales, misalnya untuk keperluan marketing, misalnya untuk keperluan logistik. Nah, ini kalian bisa nih. Nah, ini disebut sebagai data mart. Nah, itu ya Mas Imam ya? Ya, benar. Oke, berikutnya lagi nih. Yang berikutnya kita harus tahu juga nih tentang pipeline baik batch ataupun streaming ya. Jadi kalau batch itu kita nih harus batch itu berarti dia terjadwal intinya ya. Terjadwal jadinya ya kita misalnya mau lakukan pipeline itu secara terjadwal misalnya tiap hari atau tiap jam gitu ya. Sedangkan kalau streaming ini kita mau dia jalan terus menerus gitu data pipeline-nya ya, nggak ada berhenti. Dan bedanya kalau streaming ini dia ada lagi nih, ada yang near real time. Near real time ini ya kira-kira paling cepat 1 menit lah ya. Paling cepat ya. Sedangkan kalau yang satu lagi yang benar-benar real time dia itu jalan hitungannya detik intinya. Detik. Oke, itu ya. Ini ada sekilas saja. Terus berikutnya tentang Linux juga, Linux CLI, shell script ini juga harus tahu. Terus tentang ya kalau untuk konsep kita ini paling ya secara konsepnya aja ya. Nanti seiring berjalan kalau kalian sudah masuk ke data engineer sendiri juga bisa langsung terjun langsung ya. Dan juga ini juga opsional kalau kalian misalnya di perusahaan kalian ini menggunakan cloud, nah kalian baiknya juga belajar nih salah satu pilih nih. Terserah di perusahaan kalian mau pakai GCP, AWS atau Azure ya. Ya tergantung company aja lah ya. Iya, tergantung. Kalian boleh salah satu atau kalau kuat tiga-tiganya belajar gitu ya. Pilih salah satu aja. Iya, pusing dah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Step-step jadi data engineer berdasarkan prioritas skillnya gimana Bang? Oh iya. Dari Mbak Angelia Hartono. Terima kasih Mbak Angel terhadap pertanyaannya. Oke, untuk step pertama yang harus dilakukan adalah ini sebenarnya ada di materi roadmap ya. Bapak saya jelaskan aja. Ini kita langsung aja untuk step pertama pastinya database dan programming language ini yang harus dikuasai dulu prioritas pertama. Query adalah itu ya, basic. Query itu harus advance deh kalau untuk data engineer sendiri. Jadi ya, kalau belum advance masih select bintang ya. Belum sih. Jadi data engineer tuh kualitasnya dilihat dari query language-nya dulu. Betul, habis itu baru keduanya bahasa pemrogramannya. Ya. Sudah clean code belum gitu ya? Atau sudah benar belum penulisan bahasa pemrogramannya? Karena bakal ngaruh dari penulisan program query itu terhadap workflow yang kita bangun itu akan berpengaruh lambat atau cepatnya. Ngaruh ke velocity, kecepatan. Iya betul. Jadi kalau makin query kita makin clean ya, makin bersih, makin bisa di-maintain dan juga dari segi kecepatannya juga makin bagus, nanti otomatis data pipeline juga makin reliable gitu ya. Ya benar. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, exit. Oke, berikutnya nih ada tentang perbedaan nih data engineer dengan profesi data yang lain ya. Seperti data analis, ada data scientist. Ya intinya kalau kalian bisa lihat di sini ya, perbedaannya yang paling gampang adalah kalau data analis ini lebih ke menggunakan data yang sudah disediakan oleh data engineer, lalu dibuat reportnya, visualisasi, dan juga di sini juga harus ada tahu sini ya.
Oke, jadi sorry gangguan tadi. Jadi kalau perbedaan secara gampangnya adalah data analis itu lebih kayak ngebuat report, dashboard, dan juga di sini toolsnya ya macam-macam ya, ada Excel, SQL, dan di sini juga untuk pertimbangan adalah si data analis juga harus tahu bisnis prosesnya seperti apa gitu ya. Nah itu untuk data analis, sedangkan data scientist ini yaitu lebih untuk melakukan, oh iya ada yang bertanya dari Wicaksono Jati, untuk jadi data scientist sebaiknya melalui tahap data engineer kah? Iya, jadi untuk menjadi data scientist itu sebenarnya tidak perlu ya, jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya udah terlanjur nih nyemplung langsung dari data engineer ke data scientist itu bisa banget. Tapi kalau misalnya nih ada lulusan computer science ya, yaitu mau jadi data scientist tapi karena belum punya skill matematik, statistik itu berat ya. Kecuali kalau memang lulusan matematika atau statistik, nah itu bisa langsung jadi data scientist kayak gitu ya. Jadi lihat lagi nih dari backgroundnya ya, kalau misalnya bukan background yang matematika statistik itu susah data scientist, harus data engineer dulu kayak gitu sih. Dilihat dari manapun juga data scientist kan memang perlu ilmu statistik sih. Jadi kalau nggak ada ya bakalan berat, harus belajar lagi gitu. Yeah, jadi betternya kalau misalnya kita dari computer science, better ke data engineer. Tapi kalau ada knowledge hitung-hitungan, statistik, betternya langsung masuk ke data scientist. Jadi nggak ngaruh harus nyemplung ke data engineer baru ke data scientist. Iya betul ya. Jadi untuk skill data scientist ini sebenarnya harus data analis juga skillnya, dan juga ditambah dengan kemampuan untuk melakukan machine learning modeling ya sini. Jadi harus tahu nih tentang matematika, statistik, tentang machine learning itu bagaimana. Terus tentang bagaimana kita membuat mengimprove machine learning model ya dengan matematika dan statistik yang sudah ada gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk skill-skillnya kalian bisa lihat di sini ya. Oke, next. Oke, ini yang tadi sebenarnya tanya dari Mbak Angel ya. Ini sebenarnya ada di sini. Jadi roadmap untuk yang pertama kali itu, pertama harus tahu tentang programming ya, database, ada juga tentang Linux sini, Linux CLI, base script gitu ya. Apa? Pennya. Oh iya. Enggak apa-apa. Pilih warnanya sudah. Oke, iya ini ya. Jadi untuk yang pertama tadi basicnya adalah si Python ya. Serah nih mau Python, R atau Java gitu ya. Dan sini juga ada Linux ini ya. Kenapa sih kita menggunakan Linux? Karena datanya itu kan dia mainnya lebih ke di server ya, sedangkan server itu mostly mainnya di Linux. Karena untuk masalah security, Linux itu lebih aman ya, nggak kebal dengan virus kayak gitu. Jadi secara common pastinya menggunakan Linux sebagai servernya. Dan juga pastinya di sini ada database ini ya. Bisa terserah database-nya mau MySQL, SQL Server, Oracle dan seterusnya. Dan di sini tadi saya juga sudah mention ya, ada NoSQL, ada Cassandra, HBase dan seterusnya. Dan ini ada berikutnya nih, kalau udah tahu, lanjut nih kita ke ETL tools nih ya. Ada Talent, ada ClickView, ada Pentaho, atau mungkin langsung kalian tadi ya pakai Python untuk membuat ETL secara dasar. Dan perlu juga skill tentang data warehouse ini ya. Data warehouse ini banyak sekali ya. Contohnya di sini ada BigQuery. Ini yang ada di GCP ya, GCP. Atau kalau di AWS itu namanya Redshift. Ini di AWS. Atau di Azure itu namanya Azure Synaptic ya, Synapse. Ya, Synapse. Ini di Azure ya. Ya, itu. Ini untuk data warehouse, serah kalian pilih mana, tergantung. Ini kalau dari top 3 cloud ya, atau bisa juga pakai Postgre pun juga bisa ya. Tapi tidak disarankan ya, karena Postgre ini untuk keperluan database ya, OLTP. Tapi Bang Saiful, ini tadi katanya kalau talent kita nggak perlu lagi nulis Python script lagi. Jadi ini sebenarnya apa sih bedanya talent dengan Python sendiri gitu? Oke, kalau talent ini lebih ke tools drag and drop ya, jadi lebih gampang tanpa perlu ngoding. Tapi kalau untuk talent ini ada dua versi nih, ada yang open source dan ada yang berbayar. Kalau yang gratis yang open source itu dia fiturnya nggak lengkap, sedangkan kalau mau lengkap itu ya berbayar ya. Nah itu tergantung lagi dari perusahaannya, apakah mau pakai tools kayak gini atau maunya yang open source gitu ya.
Kalau misalnya kayak di startup itu pakainya open source, baik lagi pakai Python misalnya. Kayak gitu sih Mas Imam. Jadi menurut Mas Saiful gimana? Kalau menjadi data engineer perlu bisa ngoding nggak sih sebenarnya? Iya. Karena kan ada ETL tools gitu. Iya, jadi ini sebenarnya opsional sih ya kalau misalnya memang dibutuhkan ya. Jadi ini ETL tools. Jadi di sini ibaratnya di gambar ini talent ini kan opsional ya, atau memahami cara kerja si ETL tools ini ya. Oke. Ada pertanyaan dari bangbeli.ip. Di bagian roadmap ada programming Python, R, dan Linux. Ketiganya mandatori atau cukup satu atau minimal harus sepasang? Oke, Mas Imam silakan jawab. Jadi programming sih sebenarnya pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu aja. Jadi kalau recommended dari saya selama berpengalaman jadi data engineer, betternya masuk ke Python dulu. Karena Python memang lebih gampang dan library-nya juga memenuhi lah untuk kebutuhan kita sebagai data engineer buat ngedevelop data pipeline. Jadi Linux tadi kan seperti Mas Saiful udah jelasin, Linux itu butuh banget dan karena untuk ngedeploy job yang kita bangun nanti di server. Paling itu sih. Iya. Mas Saiful ada tambahan nggak? Iya, jadi yang tadi ya terkait Python R. Jadi kalau kita utamanya Python ya, kalau R itu biasanya tuh yang main tim BS atau tim data analis ya. Ini kalau kita nih jarang banget data engineer nih pakai R ya. Ini gambar dari internet tapi kita bisa jadi nggak pakai R ya. Mostly itu Python tuh mostly data engineer tuh kita pakai Python atau Java gitu ya. Oke. Oke, ya kita sapa-sapa dulu ya. Ada siapa aja nih? Ada siapa aja tuh? Oh, banyak juga ya, ada 28 orang yang join. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tentang Big Data Framework di sini tentang terkait Hadoop ya. Jadi di sini kalau untuk Hadoop ini kalau misalnya kita berusaha nggak pakai, kita paling nggak at least tahu ya tentang konsep Hadoop itu bagaimana ya. Hadoop ini nanti ada Hive, ada Pig ini ya. Walaupun sebenarnya ini Pig ini udah jarang dipakai ya. Jadi at least paling nggak kita tahu tentang HDFS cara kerjanya. Hive. Nah berikutnya nanti juga ada Spark nih. Spark ini yang menggantikan si Pig ini ya. Jadi Pig ini udah nggak dipakai, ganti dengan Spark yang lebih cepat dan bisa support untuk batch dan streaming sini ya. Dan sini untuk pengolahan data yang benar-benar big data ya, kayak gitu. Dan berikutnya ada tentang cloud tadi ya. Ini kalau kamu belajar salah satu bisa ya, atau mau kayak yang on-prem tadi bisa menggunakan si Cloudera. Ada pertanyaan, Power Query itu kayaknya udah dipermudah banget untuk end user. End user apa masih perlu data engineer kah? Siapa yang mau jawab? Oke, kalau untuk Power Query itu sebenarnya tergantung lagi ya ke perusahaannya. Apakah perusahaan itu mau menggunakan Power Query atau enggak. Kalau misalnya perusahaan itu pakai Power Query berarti data engineer sini jadinya lebih dimudahkan ya. Jadi paling nanti data engineer sini lebih ke maintain si jobnya si Power Query, terus setup terkait infra mungkin ya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang baik pakai Python atau apa yang sifatnya open source itu kalau perusahaannya emang budgetnya terbatas misalnya. Seperti itu ya jawabannya. Ya balik ke company sebenarnya. Balik lagi ke company-nya lagi, budgetnya sesuai itu belum gitu ya. Tapi better kita harus belajar sih tentang tools open source. Itu membantu banget buat di industri nantinya. Iya, betul, karena kan secara open source itu dia sifatnya selalu update dan lebih mudah di customize ya dibanding dengan yang tools yang udah berbayar gitu ya. Oke, next. Oke, ini nih. Oh iya. Oke, ini ya terkait sertifikasi data engineer yang tadi saya sebutkan. Jadi ini opsional ya, opsional. Ini sifatnya dia opsional, tapi kalau bisa lebih bagus ya. Tapi baik lagi untuk sertifikasi ini kita jangan terlalu fokus ya, kita fokusnya lebih ke portofolio ya. Portofolio datanya itu macam-macam ya. Jadi kalian bisa lihat di Zoomcamp, di sini data engineering Zoomcamp itu ada course-nya gratis tapi bahasa Inggris. Nah itu bisa kalian pelajari ya. Ada pertanyaan. Oke. Dari Real Racing GG,
Please describe what is data engineer. Data engineer. Sebenarnya udah Kali ya, direkap nanti kali ya. Oh iya, boleh. Oke, itu nanti setelah ini ya kita rekap ya. Oke, ini terjelasin. Jadi kalau misalnya di perusahaan kalian ini pakai Google Cloud, nah bagus banget kalau kalian ambil sertifikasi data engineer Google Cloud ini. Atau kalau di perusahaan kalian pakai AWS, kalian bisa ambil yang ini. Dan kalau kalian pakai Azure bisa ambil yang ini ya. Tergantung lagi dari kebutuhan perusahaan. dan tergantung dana juga ya. Kalau nggak Iya. ada dana ya nggak bisa. Nah, kalau misalnya perusahaan nggak mau biayain sertifikasi, kalian bisa pilih nih yang gratisan ya. Misalnya di GCP itu ada Kickstarter, dia itu ngasih voucher itu at least setahun sekali itu ada gratis ya. Nah, ini untuk yang GCP. Kalau AWS itu biasanya ada kasih diskon 50% untuk yang associate dan sama profesional. Atau kalau kalian mau yang 100% itu kalian bisa ikut join AWS CB ya, Community Builder. Ini lagi dibuka sampai tanggal 13 Juli. Nah, untuk join AWS CB ini salah satunya kalian tuh harus membuat artikel atau video dan kontribusi ke komunitas AWS. Nanti pas saat input formnya itu nanti akan dimintakan link entah itu Medium, entah itu blog atau Medium kalian atau YouTube kalian gitu ya. Itu ya. Dan kalau Azure ini juga saya kurang tahu ya kalau Azure ya. Yang jelas kalau misalnya di kantor ada dibayarin oke, tapi kalau enggak ya tergantung kalian lagi ya, apakah kalian mau mengeluarkan duit lagi untuk sendiri untuk exam atau enggak gitu ya. Itu opsional nantinya ya. Oke, jadi summary tadi ya, summary. Oke, jadi saya summary dulu. Jadi untuk bagaimana sih data engineer itu ya? Jadi data engineer itu adalah orang yang melakukan mengcollecting data ya dari berbagai sumber data. Iya, jadi mengcollecting dari berbagai sumber data. Misal tadi data sebut dari database atau mungkin dari files atau mungkin dari aplikasi atau dari sosmed, dikumpulkan jadi satu tempat di data lake dan atau data warehouse ini ya. Kayak gitu. Jadi itu, dan juga kalau udah dikumpulkan jadi satu tempat, berikutnya adalah dilakukan transformasi data sini di cleansing sampai di kalau udah dimasukkan ke dan kalau udah nanti ditaruhlah misalnya di data warehouse dan dibuatkan dashboard. Dan dashboard ini nanti yang ngebuatin tuh misalnya si tim data analis gitu ya, dan jadilah insight gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Ini bukan pertanyaan, Pak. sorry. Oke. Ya, dari tadi kita menggunakan Dahua Smartboard ini Dahua ya. Kalau mau tahu soal board ini bisa hubungi IG Sapiens. Oke. Ya, mungkin itu aja sih pembahasan kita tentang apa kiat-kiat menjadi data engineer dari how to beginner. Ya, mungkin sekian aja dari saya, Imam Munawar dan Mas Saipul. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Selamat menjelang malam. sore.